Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendawamkan nikmat tersebut sampai akhir hayat kita di dunia yang fana ini. Begitupun nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita untuk saling nasihat menasihati, yang merupakan salah satu kewajiban kita yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar berilmu kemudian mengamalkan ilmu, tapi di antara kewajiban-kewajiban kita adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati pada perkara yang hak, pada kebenaran. Dan kebenaran al-haq yang paling besar adalah at-tauhid, adalah la ilaha illallah. Salawat serta salam juga kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah manusia untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, menjelaskan kepada kita semua jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana hakikat tauhid, bagaimana hakikat dari la ilaha illallah. Dan inilah yang menjadi pembahasan utama kita di bab yang ke-6 ini, yaitu babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Dan kita sudah sampai di bagian-bagian akhir yang menyimpulkan pembahasan-pembahasan di bab yang mulia ini. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Qala syarih rahimahullah wa fi qawlihi وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّلَفُّظِ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَكْفُرَ بِعِبَادَةِ مَنْ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ بَلْ وَتَكْفُرُ أَيْضًا بِكُلِّ كُفْرٍ فَمَنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَيَرَى أن النصارى واليهود اليوم على دين صحيح فليس بمسلم ومن يرى الأديان أفكارا يختار منها ما يريد فليس بمسلم بل الأديان عقائد مفروضة من قبل الله عز وجل يتمشى الناس عليها ولهذا ينكر على بعض الناس في تعبيره بقوله الكفر الإسلامي الفكر الإسلامي بل الواجب أن يقال الدين الإسلامي أو العقيدة الإسلامية ولا بأس بقول المفكر الإسلامي لأنه وصف لشخص نفسه لا للدين الذي هو عليه. نعم. وفي قوله وكفر بما يعبد من دون الله
dan dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kufur, dia mengingkari terhadap apa yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dalilun ala annahu la yakfi mujarradut talaffuzi bila ilaha illallah, adalah merupakan dalil bahwa tidak cukup hanya sekedar melafazkan la ilaha illallah saja, bal la budda an takfura bi'ibadati man yu'badu min dunillah, tetapi wajib bagi kita juga, harus bagi kita juga mengingkari peribadatan kepada siapapun yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bal bahkan wa takfuru aidan bi kulli kufrin, kita juga harus kufur terhadap segala bentuk kekufuran yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takfuru faman yaqulu la ilaha illallah, dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa yara anna an-nasara wal yahud al-yawm ala dinin sahih falaysa bimuslim. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, namun ia berpandangan atau ia berpendapat bahwa orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang ada pada hari ini itu juga berada di atas agama yang sahih, falaysa bimuslim, maka dia bukanlah seorang muslim, bukanlah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yara al-adyana afqaran yakhtaru minha ma yurid falaysa bimuslim. Dan barang siapa juga yang memandang bahwa agama-agama itu hanyalah teori-teori, pemikiran-pemikiran yang boleh kita pilih mana yang kita inginkan, mana yang kita inginkan, maka dia juga bukanlah seorang muslim. Balil adyanu aqaidu mafrudatun min qibalillahi azza wa jal. Akan tetapi agama Islam adalah akidah-akidah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita semua, yang dimana manusia diwajibkan untuk berjalan di atas akidah tersebut. Walihada, oleh karenanya yungkaru ala ba'din nas fi ta'birihi biqaulih, oleh karenanya dikritik, diingkari sebagian orang dalam ungkapannya ketika mereka mengatakan al-fikrul islami, pemikiran Islam, yang artinya pemikiran Islam. Kata-kata ini diingkari oleh para ulama. Bagaimana yang benarnya? Balil wajib ayyuqal ad-dinul islami awil aqidatul islamiyah. Yang wajib diucapkan berkenaan dengan agama Islam atau ketika dinisbatkan kepada agama Islam adalah agama Islam atau akidah Islamiyah. Agama Islam atau akidah Islamiyah. Karena tidak berasal dari pemikiran. Karena Islam ini datangnya melalui wahyu, melalui Al-Quran dan melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ba'sa biqaulil mufakkir al-islami. Namun tidak mengapa dengan sebutan al-mufakkir al-islami, pemikir Islam. Kalau tadi pemikirannya disandarkan kepada agamanya, maka itu keliru. Yang benar adalah ad-dinul Islam atau al-aqidatul islamiyah, agama Islam atau akidah Islamiyah. Tapi kalau disandarkan kepada orangnya pemikir Islam, maka ini tidak mengapa. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu adalah sifat untuk orangnya, untuk subjeknya, bukan sifat untuk agama yang dianutnya. Maka ketika disandarkan kepada orang, bisa jadi dia benar, bisa jadi dia keliru. Bisa jadi dia benar, bisa jadi dia keliru. Dan itu
Laisa qadhun fil Islam. Tidak mengurangi dari agama Islam. Tidak mengurangi dari agama Islam sedikit pun. Karena dia adalah penganutnya. Bisa jadi dia melakukan pelanggaran terhadap syariat-syariat yang ada di dalam Islam. Bisa juga dia berada di atas kebenaran. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه مسائل وشرح قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب ثم فيه مسائل نعم فيه أكبر المسائل وأهمهما وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. هذا هو الشرك الأكبر. وصل إلى الشرح. قوله وشرح هذه الترجمة المراد بالشرح هنا التفصيل والترجمة هي التعبير بلغة عن لغة أخرى ولكنها تطلق باصطلاح المؤلفين على العناوين والأبواب فيقال ترجم على كذا أي بواب له بواب له. نعم. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. Dan penjelasan dari bab at-tarjamah, bab dari bab 1 sampai 6, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dijelaskan di sini. At-tarjamah yang dimaksudkan di sini adalah usulul abwab. Ya, pondasi-pondasi utama pembahasan di Kitabut Tauhid, yaitu bab 1 sampai bab 6. Bab 1 sampai bab 6. Penjelasan terperinci berkenaan dengan bab 1 sampai 6, mana perkara-perkara yang merupakan tauhid kepada Allah, mana perkara-perkara yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan datang penjelasannya dari bab 7 sampai bab terakhir. Dari bab 7 sampai bab terakhir. Ini yang dimasukkan di sini oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Jadi sebagaimana yang kita jelaskan di awal-awal, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 6 bab pertama di Kitabut Tauhid itu usulul abwab. Penjelasan tentang tauhid. Bagaimana seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Apa maknanya tauhid? Apa keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Apa lawan dari tauhid? Yaitu kesyirikan. Dan apa bahaya-bahaya dari kesyirikan? Kemudian wajibnya kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya untuk mengajak manusia untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bab yang ke-6 dijelaskan secara terperinci berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan As-Sunnah berkenaan dengan tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Adapun bab-bab selanjutnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah furu', perincian, cabang-cabang dari 6 bab sebelumnya. Dari 6 bab sebelumnya yang akan kita ketemu, yang akan kita dapatkan di antara bentuk kesyirikan seperti ini, di antara bentuk kesyirikan yang seperti ini, itulah yang akan dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di bab-bab selanjutnya. Wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha min al-abwab. Na'am. Qauluhu wal muradu bisyarhi huna at-tafsil. Nah, yang dimaksudkan dengan penjelasan di sini adalah perincian. Ya, perincian. Wa tarjamatu, at-tarjamah secara bahasa artinya adalah at-ta'biru bi lughatin an lughatin ukhra. Secara bahasa at-tarjamah artinya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala
pengungkapan sesuatu dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, itu artinya terjemah. Ya, mengungkapkan sesuatu dari satu bahasa ke bahasa yang lain agar mudah atau lebih mudah untuk dipahami. Namun yang dimaksudkan oleh Asy-Syaikh at-tarjamah di sini adalah kata yang digunakan untuk judul atau nama bab. Ya, jadi kalau kita menemukan kata at-tarjamah di kitab ini, itu artinya Asy-Syaikh memaksudkannya, yang dimaksud adalah judul atau bab. Judul atau bab. Maka beliau ia memberi at-tarjamah atas hal ini. Nah, artinya ia membuat bab untuk menjelaskan bab 1 sampai bab 6 secara terperinci. Mana yang termasuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana yang termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar lebih mudah, agar lebih jelas bagi kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra' min asy-syarh faqat. Qauluhu fihi akbarul masaili wa ahammuhuma wa hiya tafsirut tauhid. Fatafsirut tauhid annahu la budda fihi min amrayni. Al-awwalu nafyul uluhiyyati siwallahi azza wa jalla. الثاني إثبات الألوهية لله وحده فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق التوحيد لأن التوحيد جعل الشيء واحدا بالعقيدة والعمل وهذا لا بد فيه من النفي والإثبات فإذا قلت زيد قائم أثبت له القيام ولم توحده Lakin idza qulta la qa'ima illa Zaidun athbatta lahu al-qiyama wa wahadtahu bih. Wa idza qulta Allahu ilahun athbatta lahu al-uluhiyyata lakin lam tanfiha an ghairihi fatauhidu lam yatimma. Wa idza qulta la ilaha illallah asbattal uluhiyata lillah wa nafaitaha amma siwah. Nah, qauluhu, perkataan Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fihi akbarul masail wa ahammuha wa hiya tafsirut tauhid. Nah, di dalamnya terdapat masalah yang paling besar dan masalah yang paling penting, yaitu penjelasan atau tafsir tentang tauhid. Bahwasanya annahu la budda fihi min amrain. Maka penjelasan tauhid itu harus mencakup dua perkara. Harus mencakup dua perkara yang merupakan dua rukun dari la ilaha illallah. Selalu diulang-ulang, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena la ilaha illallah hanya bisa direalisasikan di dalam kehidupan kita kalau kita memahami makna yang sebenarnya. Kalau kita membawa la ilaha illallah dengan konsekuensinya. Yang pertama yang merupakan rukunnya nafyul uluhiyah siwallahi azza wa jalla. An-nafyu, meniadakan segala bentuk ketuhanan atau hak untuk disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari kalimat la ilaha. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah. Baru kemudian al-itsbat, menetapkan bahwa semata-mata yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani itsbatul uluhiyah. Penetapan uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Fala budda minan nafi wal itsbat. Maka wajib untuk memahami dengan benar la ilaha illallah harus ada an-nafyu di dalamnya, baru kemudian al-itsbat. Li tahqiqit tauhid, agar kita bisa merealisasikan, mewujudkan tauhid di dalam kehidupan sehari-hari kita. Lianna at-tauhida ja'lu asy-syai'i wahidan bil aqidati wal amal.
Karena hakikat dari tauhid, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesuatu itu satu, baik dari keyakinan dan amalan. Baik dari keyakinan dan amalan. Keyakinan kita bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kita buktikan pada setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita amalkan. Kita semata-mata melaksanakannya untuk mendapatkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan di sini, bahwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan dan amalan. Dan kedua hal tersebut tidak bisa lepas dari an-nafyu wal itsbat. Tidak bisa lepas dari an-nafyu wal itsbat, dari peniadaan dan penetapan. Dibawakan contohnya di sini. Fa idza qulta, kalau kita mengatakan misalnya Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Zaid berdiri. Athbatta lahul qiyam wa lam tuwahhidhu. Kita menetapkan bahwa, atau kita menetapkan bagi Zaid aktivitas berdiri. Kalau kita mengatakan Zaidun qa'imun, kita menetapkan bagi Zaid aktivitas berdiri. Namun kita belum mentauhidkan Zaid dalam perkara tersebut. Apa maknanya belum mentauhidkan Zaid dalam perkara tersebut atau dalam aktivitas tersebut? Zaid berdiri, bisa jadi juga yang lain ikut berdiri. Nah, ini artinya, jadi kita mengisbat saja bahwa Zaid berdiri. Ini maknanya kita tidak boleh hanya sekedar mengisbat bahwa Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah. Kalau kita mengatakan saya menyembah Allah dan cukup sampai di situ saja. Memang kita menetapkan bahwa kita menyembah Allah, tetapi itu belum menafikan bahwa bisa jadi selain dia menyembah Allah, dia juga menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lakin idza qulta, akan tetapi kalau kita mengatakan la qa'ima illa Zaidun, la qa'ima illa Zaidun, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Athbatta lahul qiyam wa wahadtahu bihi. Maka maknanya adalah kita menetapkan aktivitas berdiri bagi Zaid dan mentauhidkan Zaid dalam aktivitas tersebut. Artinya tidak ada yang lain yang berdiri kecuali Zaid. Maka dua hal ini harus selalu dibawa. Kita mengisbat atau kita menafikan tidak ada yang kita sembah, baru kemudian kita mengisbat semata-mata yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat, inilah makna dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menyembah Allah dan tidak ada yang kita sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qulta Allahu ilahun, kata Syekh, kalau kita mengatakan bahwa Allah ilah, Allah itu adalah sesembahan yang berhak untuk disembah, atau bahasa kita Allah itu adalah Tuhan. Athbatta lahul uluhiyah, kita menetapkan bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala sifat uluhiyah, kita menetapkan. Tetapi apakah cukup sampai di situ? Tidak, karena lam tanfiha an ghairihi. Kita belum menafikan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fattauhidu lam yatim. Maka dalam kondisi seperti itu belum sempurna tauhid seseorang. Namun ketika kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Athbattal uluhiyata lillahi wa nafaitaha amma siwa. Maka barulah kemudian kita menetapkan al-uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala dan menafikan, meniadakan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna
hakikat daripada tauhid, hakikat daripada la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar menetapkan Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, namun juga harus ada an-nafyu, meniadakan segala bentuk sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang menyembah Allah tetapi tidak berlepas diri dari segala yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut belumlah dianggap sebagai muwahhid, sebagai orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu tafsiru syahadah. Asy-syahadatu hiya at-ta'biru 'amma tayaqqanahu al-insanu biqalbihi. Fa qawlu asyhadu an la ilaha illallah ay antiqu bilisani mu'abbiran 'amma yukinnuhu qalbi minal yaqin wa huwa annahu la ilaha illallah. Qauluhu tafsiru syahadah. Perkataan beliau rahimahullahu taala penjelasan tentang asy-syahadah. Penjelasan tentang asy-syahadah atau tafsir terkait kalimat asy-syahadah. Asy-syahadah adalah at-ta'biru amma tayaqqanahu al-insanu biqalbih. Ungkapan apa yang telah diyakini oleh manusia di dalam hatinya. Itu syahadah. Itu syahadah. Ungkapan pada apa yang telah diyakini oleh manusia di dalam hatinya. Faqaulu asyhadu an la ilaha illallah. Maka ucapan aku bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya asyhadu? Aku bersaksi, maknanya adalah antiqu bilisani mu'abbiran amma yukinnuhu qalbi minal yakin. Itu maknanya asyhadu. Aku berucap dengan lisanku. Aku ungkapkan dengan lisanku apa yang tersimpan di dalam hatiku yang merupakan keyakinan. Apa yang tersimpan di dalam hatiku yang merupakan keyakinanku. Ini makna dari asyhadu. Antiku bilisani. Aku ucapkan dengan lisanku sebagai ungkapan dari apa yang tersimpan di dalam hatiku yang merupakan keyakinanku, yaitu bahwasanya la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Minha ayatul Isra wa hiya qauluhu ta'ala ulaika alladhina yad'un. Al-ayah فبين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين وبين أن هذا هو الشرك الأكبر لأن الدعاء من العبادة. قال تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فدل على أن الدعاء عبادة لأن آخر الكلام تعليل لأوله فكل من دعا أحدا غير الله حيا أو ميتا فهو مشرك شركا أكبر. Naam, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi syahadat menuntut adanya kesesuaian antara lisan dengan hati. Dengan lisan antara lisan dengan hati. Jadi syahadat harus disertai dengan ilmu. Harus disertai dengan keyakinan, mengingatkan kepada kita tentang syarat-syarat dari la ilaha illallah. Ketika seorang hamba mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka pada kalimat asyhadu harus dia hadirkan syarat-syarat dari la ilaha illallah. Dia harus ilmui apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah dengan mengetahui dua rukunnya an-nafy wal itsbat. Dia harus meyakini kalimat tersebut di dalam hatinya yang kemudian dia ungkapkan melalui lisannya. Harus memenuhi syarat-syarat yang dituntut dari kalimat tersebut. Al-ilmu wal yakinu wal qabulu. Segala bentuk
Apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat tersebut? Perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah Subhanahu wa taala, kita terima dengan lapang dada. Kita terima dengan ikhlas. Kita terima dengan ikhlas. Bahkan ikhlas itu sendiri merupakan salah satu syarat dari la ilaha illallah. Syarat dari la ilaha illallah, tulus. Keyakinannya tulus, keluar dari dalam hatinya. Keluar dari dalam hatinya. Kemudian dia bersungguh-sungguh melaksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Jujur lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Dan dia ikhlas di dalam melaksanakan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang merupakan syarat diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, selain daripada mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Dan kita harus menghadirkan ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang harus menjadi pendorong utamanya adalah mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mencintainya. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada ibadah, cinta kepada la ilaha illallah, cinta kepada ahlu la ilaha illallah, cinta kepada orang-orang yang mengucapkan meyakini la ilaha illallah. Begitupun konsekuensi sebaliknya. Kita harus berlepas diri sejauh-jauhnya dari orang-orang yang senantiasa kafir, kufur, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu minha ayatul Isra. Firman-Nya Allah perkataan Asy-Syaikh rahimahullahu taala di antaranya adalah ayat di dalam surah Al-Isra. Yang dimaksud di sini adalah dalil yang pertama yang dibawakan oleh Asy-Syaikh di dalam bab ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 57. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka seru, orang-orang yang mereka berdoa kepadanya. Allah jelaskan hakikat mereka yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berbicara tentang benda-benda mati yang disembah, benda-benda hidup. Bahkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berbicara tentang mereka. Tidak berbicara tentang benda-benda mati. Kalau yang hidup dan mereka adalah makhluk-makhluk mulia yang Allah ceritakan kelemahannya di dalam ayat yang mulia ini, apalagi ketika kita berbicara tentang benda-benda mati yang tidak bisa melakukan apapun, yang tidak bisa mendatangkan manfaat apapun kepada kita. Allah berbicara tentang mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka orang-orang yang mereka seru itu, yang mereka sembah itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlomba-lomba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling dekat di antara mereka? Mereka berlomba-lomba beribadah kepada Allah. Mereka juga berlomba-lomba untuk melakukan amal saleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan hakikatnya mereka juga, wa yarjuna rahmatah. Mereka yang disembah itu juga mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang disembah itu wa yakhafuna 'adzabah, takut juga dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azabnya Allah Subhanahu wa taala memang perkara yang harus kita takuti. Mereka yang disembah itu juga melakukan apa yang kita lakukan. Namun mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sementara kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala wal iyadhu billah, dengan memohon kepada mereka, dengan berdoa kepada mereka, sementara mereka juga butuh
butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlomba-lomba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fabayyana fiha ar-raddu 'ala al-musyrikin alladziina yad'una as-salihin. Allah di dalam ayat yang mulia ini menjelaskan ar-radd, bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang berdoa meminta kepada orang-orang saleh. Wa bayyana anna hadha huwa syirkul akbar, dan menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan adalah merupakan syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan syirik besar, karena doa merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Perintah. Dan Allah berkata, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengijabah doa kalian. Akan kuperkenankan doa-doa kalian. Ayat ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sisi dia merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau doa merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bahwa itu adalah ibadah kepada Allah. Karena ibadah itu, apa definisinya ibadah? Apalagi definisinya ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Satu penamaan yang terkumpul di dalamnya segala apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi. Mungkinkah sesuatu yang Allah perintahkan untuk kita lakukan, perkara tersebut tidak diridhoi oleh Allah? Tidak mungkin. Perkara itu pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah memerintahkan kita untuk melaksanakannya. Artinya ketika Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, artinya doa itu adalah ibadah. Artinya doa itu adalah ibadah. Dari sisi itu sudah menetapkan bahwa doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, ditakkid oleh Allah. Ditakkid lagi oleh Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Allah sendiri yang membahasakan doa itu adalah ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina. Jadi Allah sifati sendiri. Ditinjau dari dua sisi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menguatkan bahwasanya doa itu merupakan ibadah kepada Allah. Ketika sesuatu itu telah sabit merupakan bentuk taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak boleh dipalingkan kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sesuatu yang sabit sebagai ibadah dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu terjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang melakukan perkara tersebut telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kemudian menjadikan Asy-Syaikh mengatakan bahwa itu merupakan syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun juga dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan syirik besar. Namun perlu dipahami ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa itu dibagi oleh para ulama. Ya, dibagi oleh para ulama. Ada doa yang maknanya permintaan, ada doa yang maknanya memang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan dijelaskan oleh Syekh pada
penggalan berikutnya. ودعاء المخلوق ينقسم إلى 3 أقسام. الأول جائز وهو أن تدعو مخلوقا بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء محسوسة معلومة، فهذا ليس من دعاء العبادة بل هو من الأمور الجائزة. قال صلى الله عليه وسلم وإذا دعاك فأجبه. وصل. الثاني أن تدعو مخلوقا مطلقا سواء كان حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر لأنك جعلته ندا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل يا فلان اجعل ما في بطن امرأتي ذكرا. الثالث أن تدعو مخلوقا ميتا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة، فهذا شرك أكبر أيضا لأنه لا يدعو من كانت هذه حاله حتى يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون. Naam, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita kembali membaca penjelasan Asy-Syaikh berkenaan dengan du'aul makhluk yang qasimu ila 3 aqsam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tafadhal.